terpadu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Ediana, di sini ada Hanum, ada Zakia, Novita, Julika, Faiza, dan juga Cecil. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Cecil. Yang pertama itu ada desain kurikulum. Desain pembelajaran materi PAUD penting bagi seseorang yang akan melaksanakan tugas atau pekerjaan. Contohnya itu seperti seorang guru yang memiliki tugas atau pekerjaan untuk mengelola pelajaran. Agar dapat menyusun perencanaan dengan baik, maka penting untuk memperhatikan strategi pembelajaran. Oleh sebab itu, guru perlu mendesain pembelajaran yang kreatif dan mampu menyampaikan materi dengan baik bagi para peserta didiknya. Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang. Contohnya itu seperti disiplin ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Jadi, desain pembelajaran ini untuk mengembangkan sistem pembelajaran dan untuk mengembangkan butuh belajar bagi peserta didik. Penyusunan kurikulum di bidang pendidikan harus dilakukan dengan cermat dan tidak boleh sembarangan, dan perlu mempertimbangkan secara menyeluruh perkembangan bagi para siswa. Di sini ada 3 aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu aspek psikomotor, kognitif, dan afektif. Ini menjadi dasar utama untuk proses pembelajaran. Pembelajaran terpadu mengutamakan proses belajar siswa agar mereka bisa menguasai materi dan keterampilan secara bersamaan. Maka pembelajaran terpadu dapat diartikan sebagai pendekatan yang menghubungkan berbagai mata pelajaran agar relevan dengan dunia nyata siswa. Yang kedua, cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa secara bersamaan. Yang ketiga, menggabungkan konsep dari beberapa mata pelajaran agar siswa belajar dengan baik dan bermakna. Selanjutnya itu ada karakteristik pembelajaran terpadu. Yang pertama itu berpusat pada siswa atau student center, di mana siswa di sini menjadi subjek dan guru sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan bagi para peserta didik untuk belajar. Yang kedua itu memberikan pengalaman langsung, di mana siswa belajar melalui hal yang nyata atau konkret sebagai dasar pemahaman konsep yang lebih abstrak. Yang ketiga, tidak ada pemisahan jelas antar mata pelajaran. Di sini fokus diarahkan pada tema-tema yang paling dekat dengan kehidupan nyata siswa. Yang keempat, menjadikan konsep secara utuh. Konsep dari mata pelajaran disatukan dalam satu proses untuk membantu siswa memecahkan masalah sehari-hari. Yang kelima, bersifat luas atau fleksibel. Guru bebas mengaitkan bahan ajar antar mata pelajaran, bahkan menghubungkannya dengan kehidupan atau lingkungan siswa. Yang keenam, hasil sesuai dengan minat dan kebutuhan. Pembelajaran memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengoptimalkan potensi mereka. Selanjutnya itu ada landasan teori pembelajaran terpadu pada PAUD. Yang pertama itu pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran ini menyatukan pengalaman lewat tema yang dekat, memfasilitasi bermain aktif pada siswa, dan mengintegrasikan ranah perkembangan seperti nilai agama, moral, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Yang kedua, model terpadu tipe Whitebed. Pengembangan dimulai dari tema, subtema, pertanyaan tematik, dan aktivitas lintas aspek. Yang ketiga, kurikulum berpusat pada anak, yaitu menggunakan lingkungan karya stimulasi asesmen autentik seperti observasi atau
anekdot, dan diferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Mulai ngelak. Selanjutnya adalah menentukan tema dalam pembelajaran terpadu. Penentuan tema dalam pembelajaran terpadu ini sebetulnya bersifat fleksibel. Artinya dalam memilih tema untuk pendidikan anak usia dini itu dapat disesuaikan dengan minat anak, lingkungan di sekitar anak, dan kesiapan guru dalam mengelola aktivitas pembelajaran. Pemilihan tema ini dalam pembelajaran terpadu memiliki peran penting sehingga materi yang disampaikan itu dapat saling berhubungan, terintegrasi, dan tentunya dapat memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. Dalam proses menentukan tema, tentu saja penetapannya tidak hanya sebatas mudah dilaksanakan, tetapi juga harus memperhatikan beberapa prinsip yang agar dalam pembelajaran tersebut dapat lebih menarik dan mendalam bagi siswa. Terdapat 5 prinsip. Yang pertama ada kedekatan, kesederhanaan, insidental, kemenarikan, dan daya dukung. Yang pertama ada prinsip kedekatan. Prinsip kedekatan ini artinya tema tersebut hendaknya sering yang dijumpai dalam keseharian anak, baik secara fisik maupun psikis. Contohnya kayak lingkungan pedesaan, lingkungan rumah, pegunungan, atau kota. Atau bisa dari hobi anak, dari film kesukaan anak, dan mainan kesukaan anak. Artinya tema tersebut itu sering dialami oleh anak karena berkaitan dengan keseharian mereka. Prinsip yang kedua yaitu ada prinsip kesederhanaan. Dalam kesederhanaan ini, tema yang dipilih hendaknya hal yang sudah dikenal oleh anak. Jadi anak lebih mudah memahami apa yang dimaksud dari tema tersebut. Contoh temanya, kita bisa ambil contoh tema, mungkin kita ambil tema transportasi, misalnya subtemanya sepeda. Karena anak pasti sudah lebih paham mengenai sepeda dibandingkan dengan transportasi lainnya seperti pesawat ataupun kapal. Yang prinsip ketiga yaitu insidental. Prinsip ini berarti tema dapat dipilih berdasarkan kejadian yang sedang berlangsung atau pengalaman nyata. Contohnya seperti tema misalnya hari ini turun hujan. Jadi dalam pembelajaran dari tema ini akan dibahas secara spontan. Dibahas itu adalah hujan. Kayak misalnya saat pagi hari tadi sebelum berangkat sekolah, anak itu turun hujan. Jadi pas lagi berangkat sekolah pakai apa supaya nggak basah bajunya, kayak misalnya pakai payung atau jas hujan. Ngelak. Prinsip yang keempat ada prinsip kemenarikan. Artinya tema tersebut harus menarik perhatian anak untuk mengikuti proses pembelajaran. Karena anak akan lebih menikmati proses pembelajaran kalau anak tersebut tertarik dengan tema yang dibahas dalam pembelajaran. Prinsip yang terakhir ada prinsip daya dukung. Artinya tema yang dipilih harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah. Kayak misalnya kita mau ambil tema alat musik. Kalau misalnya di sekolah tersebut tidak terdapat alat musik, kita kan belum bisa ambil tema tersebut. Jadi kalau misalnya di sekolah punya alat musik angklung, pianika sederhana ataupun rebana yang bisa membuat anak bermain dengan alat musik tersebut, jadi kita bisa mengambil tema tersebut. Jadi tema bisa diambil dari bisa disesuaikan dengan fasilitas yang ada di sekolah. Selanjutnya tahap persiapan pengembangan tema. Jadi tahap ini itu meliputi berbagai persiapan yang perlu dilakukan guru sebelum mengembangkan tema. Yaitu adalah menganalisis sumber tema, di mana tema dapat berasal dari berbagai sumber. Nah, sumber yang biasa digunakan untuk menggali tema yaitu yang pertama ada anak, di mana tema anak ini bisa tema ini bisa berasal dari anak karena minat anak itu kan berbeda-beda ya. Jadi sumber
mekanisme terbaik yang membuat pelajaran lebih bermakna, di mana dengan apa yang kalau misalnya kita ambil sesuai minat anak, jadi mereka itu bakal menyukai apa yang mereka minati gitu. Contohnya seperti kalau anak suka binatang, nah jadi guru itu bisa mengambil tema hewan ya. Jadi tema hewan ini akan membuat mereka lebih semangat belajar dan lebih menyukai apa yang mereka minati. Nah yang kedua itu adalah dari peristiwa istimewa, di mana peristiwa ini itu misalnya kita ambil dari hari kemerdekaan atau hari Kartini. Nah dari ini tuh, dari tema istimewa ini tuh, peristiwa istimewa itu anak-anak bisa belajar tentang bendera, pahlawan atau upacara. Nah hal ini membuat pembelajaran relevan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya dari kejadian yang sedang berlangsung, di mana kejadian secara langsung itu dapat dijadikan tema, misalnya bencana alam atau peristiwa di lingkungan sekitar. Contohnya saat ada hujan deras, jadi anak itu saat ada hujan deras, jadi guru itu bisa mengangkat tema bencana alam. Nah dengan ini anak itu jadi lebih mudah memahami karena mereka mengalaminya secara langsung. Selanjutnya dari keluarga atau guru. Nah guru ini bisa memberikan tema berdasarkan pengalaman pengajarnya, sedangkan keluarga bisa menjumbang ide sesuai kehidupan anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah selanjutnya ada karakteristik tema, di mana yang pertama dibangun dari pengetahuan dan pengalaman nyata. Sama aja seperti tadi, yaitu kan tema itu berasal dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah misalnya contohnya itu dalam keluarga gitu kan, gimana keluarga, misalnya temanya keluarga, jadi keluarga itu tuh anak itu mudah dipahami karena mengalaminya setiap hari, karena dia ada keterlibatan terhadap keluarga yang ada di rumahnya. Selanjutnya sesuai dengan usia dan budaya anak, di mana tema yang sesuai usia lebih mudah dipahami, sedangkan yang sesuai budaya itu membuat anak merasa dekat dan tidak asing. Selanjutnya memberikan konsep untuk digali, di mana tema itu harus punya isi yang bisa dipelajari, bukan hanya sekedar judul. Contohnya tema air. Nah dari air ini kita bisa digali lewat eksperimen sederhana seperti yang sains yang pernah kita jelaskan pas semester 3 itu, semester 4. Nah dari situ tuh anak itu bisa tahu tuh air itu tuh ternyata bisa dieksperimen dengan mencampurkan warna atau apa lain sebagainya. Nah yang keempat itu buku pengetahuan guru, di mana guru harus paham betul isi tema yang akan dibuat. Jadi agar bisa mengarahkan pembelajarannya dengan benar. Yang terakhir itu adalah memberikan pengalaman langsung. Jadi anak itu lebih mudah belajar dengan praktik secara langsung, misalnya mencuci tangan dengan tema kebersihan. Nah daripada kita guru hanya menjelaskan, jadi guru itu bisa mempraktikkan secara langsung bagaimana caranya mencuci tangan dengan tema kebersihan. Dan secara nggak langsung, jadi anak itu tahu kalau misalnya cuci tangan itu ada caranya dan gimana caranya biar pakai sabun gitu, kayak gitu. Dengan begitu anak itu lebih memahami gitu dengan pengalaman secara langsung. Selanjutnya akan bagaimana oleh kita. Nah, selanjutnya di sini ada tahap persiapan pengembangan tema, yaitu yang pertama meliputi 6 aspek perkembangannya, itu tema yang disusun harus mencakup seluruh aspek perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni anak. Hal ini bertujuan agar pembelajaran bersifat holistik dan tidak hanya menekankan pada satu kemampuan saja, tetapi mencakup seluruh aspek perkembangan anak. Contohnya itu, guru mengambil tema tanaman. Nah, dari tema tanaman itu dapat mencakup seluruh aspek perkembangan anak, yaitu pada aspek kognitifnya, anak dapat mengenal bagian-bagian dari tanaman. Pada aspek motoriknya, anak dapat menanam biji-bijian. Dan pada aspek bahasanya, anak menceritakan proses pertumbuhan dari biji-bijian tersebut. Dan pada aspek moralnya, anak dapat bersyukur atas ciptaan Tuhan. Yang kedua itu mencakup materi secara tematik, yaitu materi pembelajaran sebaiknya terintegrasi dalam sebuah tema, sehingga anak mudah memahami konsep secara utuh.
tema membantu menghubungkan berbagai pengalaman belajar anak dengan kehidupan sehari-harinya secara langsung. Contohnya itu saat membahas tema binatang, dari tema binatang itu anak dapat belajar tentang menghitung, mengenal suara hewan, menirukan gerakan hewan, bahkan mengenal sikap kasih sayang terhadap hewan peliharaannya. Yang ketiga itu ada memadukan isi dan proses pembelajaran. Pada tahap ini tidak hanya fokus pada apa yang diajarkan, tetapi juga fokus pada bagaimana anak itu belajar. Yaitu di sini guru harus menciptakan pembelajaran yang melibatkan anak secara aktif dan menyenangkan agar anak tertarik pada pembelajaran tema tersebut. Contohnya itu, guru tidak hanya menjelaskan tentang kupu-kupu, tetapi juga mengajak anak untuk mengamati bagaimana proses kupu-kupu itu terjadi, mulai dari telur, ular, kepompong, dan jadilah kupu-kupu. Yang keempat ada memberikan kesempatan pada anak, yaitu anak diberi ruang untuk bereksplorasi, bertanya, dan mencoba. Dengan itu, anak tidak hanya menerima informasi, tapi juga mengalami proses pembelajaran secara nyata. Contohnya itu, anak diberi kesempatan menanam biji kacang sendiri, dan anak mengamati pertumbuhan biji kacang tersebut setiap hari hingga tanaman itu tumbuh. Yang kelima itu memperluas topik yang berasal dari ide anak. Tema itu tidak harus berasal dari guru, tetapi juga dapat berasal dari anak, di mana anak bertanya kepada guru atau dari minat anak tersebut. Hal ini membuat pembelajaran lebih bermakna karena sesuai dengan rasa ingin tahu anak tersebut. Contohnya, saat sedang membahas tema transportasi, anak mungkin memberikan pendapat bahwa anak tersebut menyukai transportasi pesawat. Nah, di situ guru bisa memperluas pembelajaran dengan membuat proyek sederhana tentang cara kerja pesawat kertas. Yang keenam ada mendorong anak untuk mendokumentasikan dan merefleksikan, yaitu anak dilatih untuk mencatat atau menggambar pengalaman belajar mereka. Dokumentasi ini bisa berupa foto, gambar, atau cerita sederhana yang membantu anak untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah dipelajari anak sebelumnya. Contohnya itu setelah belajar menanam, anak dapat menggambar tanaman yang dia tanam, lalu menceritakan kembali bagaimana proses dari biji hingga tanaman itu tumbuh. Yang ketujuh itu ada melibatkan keluarga anak dalam berbagai cara. Pada tahapan ini, peran keluarga sangat penting untuk mendukung pembelajaran anak. Guru dapat melibatkan orang tua secara langsung dengan memberikan tugas sederhana di rumah atau mengundang orang tua langsung ke sekolah untuk saling berbagi pengalaman. Contohnya itu, orang tua diminta untuk membantu anak membawa contoh biji-bijian dari rumah untuk ditanam di sekolah. Di sini juga ada kriteria tema yang baik. Kriteria tema yang baik itu yaitu relevan. Tema yang disusun harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari anak sehingga mudah dipahami oleh anak. Misalnya tuh tema yang diambil itu keluarga. Seperti yang kita ketahui, keluarga pasti lebih dekat dengan anak dibanding dengan tema-tema yang terlalu abstrak. Yang kedua tuh ada berkesinambungan, yaitu tema disusun secara runtut, saling berkaitan, dan berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya agar anak lebih nyambung dengan pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga tuh ada keberagaman, yaitu tema dapat dikembangkan menjadi berbagai subtema dan kegiatan variatif. Misalnya, guru mengambil tema air. Dari tema air ini dapat menimbulkan beberapa subtema. Contohnya itu air hujan, air sungai, bahkan apa fungsi dari air tersebut, fungsi atau manfaat air itu. Yang keempat ada ketersediaan sumber dan materi, yaitu tema dipilih berdasarkan ketersediaan bahan ajar dan sumber belajar yang mudah dijangkau oleh anak. Dan yang terakhir ada berpotensi sebagai proyek, yaitu tema memungkinkan anak melakukan kegiatan proyek sederhana yang mengasah keterampilan kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah pada anak. Contohnya itu, anak diberikan tugas proyek yang bertemakan tanaman dan subtemanya itu taman kelas, di mana anak bersama-sama untuk menanam bunga di halaman sekolah. Jadi di situ anak akan menghasilkan taman kelas. Selanjutnya akan kita Oke,
selanjutnya yaitu memetakan aspek perkembangan. Nah, memetakan aspek perkembangan ini termasuk proses yang penting ya untuk memahami, mencatat kayak sejauh mana sih perkembangan anak itu, apakah sudah sesuai sama kebutuhan anak itu. Nah, itu tuh kayak tujuannya untuk menstimulasi, memberikan stimulasi yang tepat dan mendukung untuk pertumbuhan anak secara optimal. Nah, yang pertama, memetakan aspek perkembangan yang pertama itu dengan cara materi pelajaran ya. Nah, materi pelajaran itu tuh kayak isinya tuh sebagai konten kegiatan belajar yang digunakan guru untuk mengembangkan aspek perkembangan anaknya nih. Nah, contohnya itu kayak kita tuh ngambil tema kayak permainan tradisional. Nah, permainan tradisional itu kan kayak ada jengklek, ada tali, lompat tali ya. Nah, di situ nanti guru itu menilai itu pemetaannya itu, kompetensi yang diukur itu apa aja sih, kayak keseimbangannya, kelenturannya, sama koordinasi tubuhnya. Nah, nanti yang bakal diukur tuh pemetaannya itu kayak misalnya anak A itu kayak udah bisa melompat 5 kali tanpa terjatuh. Nah, terus nanti ada anak B itu kayak bisa lompat 2 kali tapi kayak masih goyang gitu. Nah, itu kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada kompetensi. Kompetensi itu guru menilai perkembangan anak berdasarkan standar kemampuan yang harus dicapai anak. Nah, contohnya itu anak mampu berbagi mainan kepada temannya. Nah, nggak semua anak kan kayak mau berbagi mainan sama teman-temannya. Nah, nanti di situ guru itu bisa menilai dengan pemetaan itu, kayak misalnya contoh catatannya itu kayak anak A itu sudah mau berbagi mainan dengan temannya dengan senang hati. Kemudian anak B mau berbagi mainannya tapi kayak masih disuruh guru atau diarahkan guru seperti itu. Kemudian anak C itu nggak mau berbagi mainannya, kayak menolak, bahkan menangis ya, dia nggak mau bagi-bagi mainannya. Nah, apa sih tujuan dari kompetensi ini? Itu sebagai tolak ukur apa yang seharusnya bisa dicapai atau didapat anak seusianya. Nah, guru itu memetakan apakah anak itu sudah berkembang sesuai standar kemampuannya gitu, apa sesuai harapan gitu, udah berkembang belum sih gitu. Jadi intinya tuh kayak sebagai patokan kemampuan anak. Ada humanistik. Humanistik itu kayak guru itu melihat anak itu tuh nggak cuma menilai dari sisi akademisnya aja. Jadi guru itu melihat anak itu secara holistik, secara keseluruhan. Nah, misalnya di sini kayak anak itu tuh disuruh, ayo coba lakukan apa aja gerakan dasar. Nah, dia itu udah menunjukkan keberaniannya, udah menunjukkan kepercayaan dirinya. Nah, di situ nanti guru bisa mencatat atau menilai, yaitu dengan misalnya ada A itu sudah lebih percaya diri saat bermain bola, nampak bersemangat dan coba berbola meski ragu. Jadi humanistik itu intinya kayak dia tuh nggak cuma menilai dari sisi akademisnya aja ya. Nah, nggak cuma menilai dari sisi akademis. Nah, kemudian melihat anak itu tuh sebagai pribadi yang unik, karena udah dijelasin ya, anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan unik, bukan aneh tapi unik. Kemudian humanistik ini juga memberi ruang kebebasan anak untuk melakukan apa aja yang sesuai sama kemampuannya dia gitu loh, sesuai sama keinginannya dia. Nah, kemudian guru juga menghargai proses belajar sesuai kecepatan masing-masing. Sebagaimana kita tahu ya, kita juga belajar tuh kecepatan berpikir kita, kecepatan nyambung kita, kecepatan fokus kita tuh nggak sama gitu. Jadi guru ini harus menghargai gitu, kayak proses belajar anak itu tuh berbeda-beda gitu kecepatannya. Kemudian yang keempat itu ada rekonstruksi sosial. Nah, rekonstruksi sosial ini kayak menekankan bagaimana anak itu gimana sih
hubungan anak dalam membangun nilai, berinteraksi, bahkan pokoknya kayak berinteraksi di lingkungan sosial gitu. Nah, contohnya ini kayak misalnya anak bermain peran dokter-dokteran. Nah, pemetaan yang dilakukan itu tuh apa? Misalnya kepedulian, rasa empati, kerjasama. Nah, nanti guru bisa mencatat atau menilai pemetaannya itu dengan cara catatannya Ananda A gitu. Berperan sebagai dokter, ia sudah menunjukkan rasa empati gitu kepada pasiennya dengan mengatakan tenang aja ya, nanti aku obatin kok. Nah gitu, itu rekonstruksi sosial. Selanjutnya, oke. Oke, selanjutnya ada menentukan langkah per konsep. Yang pertama itu ada analisis KD, indikator dan materi semua pelajaran, semua aspek perkembangan. Jadi yang pertama kita itu pelajari dulu KD-nya, indikatornya yang sesuai sama aspek perkembangan. Yang kedua itu identifikasi tema yang menghubungkan aspek perkembangan. Jadi tentukan tema, terus pilih salah satu yang tema besar biar masuk semua aspek perkembangan kayak aspek nilai agama moral, sosial emosional, kognitif, motorik, seni dan bahasa. Selanjutnya ada, nah setelah temanya udah ketemu, kita menentukan indikator pembelajaran. Jadi di dalam indikator pembelajaran itu memuat keterampilan, sikap dan pengetahuan. Setelah indikator yang kebuat gitu, nah kita buat rancangan kegiatannya buat menunjang si indikatornya ini biar tercapai. Anak-anak, apakah anak-anak ini paham, apakah anak-anak ini bisa melakukan kegiatan tersebut gitu. Kasih. Kita udah sampai di kesimpulan ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya adalah desain kurikulum dan pembelajaran terpadu itu sangat penting untuk membantu tumbuh kembang anak usia dini secara menyeluruh. Nah, dengan pendekatan terpadu, anak usia dini dapat belajar dengan kegiatan yang menyenangkan dan mudah dipahami, sehingga anak usia dini juga enjoy gitu dalam belajar. Kurikulum yang dirancang secara terpadu ini dapat membantu anak mengenal konsep dari kehidupan sehari-hari tanpa harus memisahkan pelajaran-pelajaran secara kaku kayak ya, berhubungan lah seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Terus guru juga di sini berperan penting untuk merancang kegiatan pembelajaran yang menarik, terus mendukung rasa ingin tahu anak dan juga sesuai usia. Pembelajaran terpadu juga memberi ruang bagi anak secara alami. Jika diterapkan dengan baik, pendekatan ini bisa menjadi bekal yang penting bagi anak dalam menghadapi jenjang kependidikan berikutnya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, kami akan segera menawarkan apakah ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Dua. Lagi? Nggak ada? Oke. Ini berapa nih? Oke. Ada 3. Oke, buat satu tadi yang bertanya. Indah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah dari Putasari dengan ujung NPM 12. Kan kalian tadi udah ngejelasin tentang memetakan aspek perkembangan nih. Nah, kalian juga udah nyantumin tujuan. Nah, kan itu tuh tujuannya untuk perkembangan secara holistik menyeluruh ya. Terus bagaimana jika ada anak yang perkembangan itu tidak holistik, tidak menyeluruh? Bagaimana ini cara penanganannya? Tidak apa belum? Ya, belum menyeluruh. Oke, selanjutnya Arti. Kabar loh. Piye ki?
Gede tau wongnya. Diri saya Eros Malaysia NPM 50. Tadi bagian tentang aspek perkembangan itu saya cuma mau nanya kalau untuk contoh formatnya itu apakah sama kayak yang kita buat di kantor itu atau gimana ya formatnya sama dengan nanti per ini ya aspeknya sama aja kan dia kan tadi ada materi ya sama aja kan ya. Satu lagi kan? Iya. Jadi kan ya. Oke, perkenalkan nama saya Nur Adila Safitri, ujung NPM 032. Di sini saya mau bertanya, sekarang kan kita udah memasuki kurikulum deep learning ya. Nah, gimana ya? Apakah pembelajaran terpadu ini ada pada kurikulum deep learning ini? Oke. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.